Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mewawancarai untuk tugas saya LK 1.2 yaitu dengan teman sejawat. Di sini sudah ada teman saya Ibu Diana Sinaga yang akan saya wawancarai untuk tugas kali ini. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Miss Titi. Mohon minta waktunya ya Bu. Silakan, dipersilakan. Ya. Di sini saya menganalisis identifikasi masalah di kelas saya di kelas 6. Menurut hasil eksplorasi masalah di kelas saya terkait siswa dan pelajaran matematika, minat pembelajaran literasi dan numerasi siswa yang rendah. Kemudian motivasi belajar siswa yang kurang, dan siswa itu seringkali takut salah untuk menyampaikan pendapat, untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan. Nah, menurut Ibu, penyebab siswa kurang rendahnya motivasi belajar itu apa? Oke, tadi pertanyaannya minat belajar literasi dan numerasi yang rendah, kemudian motivasi belajar yang kurang, dan takutnya siswa dalam menyampaikan pendapat. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi ya, karena kita juga suka di lapangan ini, untuk literasi dan numerasi emang kendalanya banyak. Yang pertama adalah motivasi dari siswa itu sendiri. Yang pertama, kalau saya rasa dari guru udah cukup memberikan banyak motivasi, pelatihan juga sudah, tapi minat atau pengembangan diri dari siswa itu sendiri yang belum menonjol, belum tampak, sehingga terlihatlah dari numerasi dan literasi itu tidak ada di dalam siswa, atau bisa bilang rendah ya. Kemudian untuk motivasi belajar, ya kalau untuk motivasi belajar tidak semua siswa saya rasa kurang motivasi. Ada mungkin dalam satu kelas beberapa siswa yang tidak memiliki motivasi untuk belajar, tapi sekedar ya dia sekolah tapi tidak ada motivasi. Nah, sekedar mengikuti yang penting sekolah, belajar, naik kelas, tapi untuk motivasi lebih baik ke depannya itu tidak ada. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang sering kita lihat untuk takut menyampaikan pendapat. Itu kembali kepada siswa itu sendiri ya. Tapi sebelumnya saya sih berpikir gini, kalau dari guru memahami jiwa siswa ini ya, siswa ini sepertinya berani tapi dia tidak bisa menyampaikan. Nah, itu sebenarnya yang pertama adalah motivasi dari guru dulu, caranya dia bagaimana nih. Dia tahu dong seorang guru ini anak berani, bisa tapi takut untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu yang pertama adalah memotivasi si siswa, pendekatannya. Ya? Nah, secara psikologi gimana nih? Kalau ke dia bagaimana caranya supaya dia bisa menyampaikan pendapat, meskipun pendapatnya itu ya kita nggak bisa katakan setiap pendapat siswa itu salah ya. Nah, nanti ada pelurusannya. Nah, yang saya berpikir adalah dari guru itu sendiri dulu untuk bisa memotivasi dan mengenali psikologi dari si siswa tersebut, sehingga kita bisa menimbulkan keinginan atau keberanian dari siswa memberikan pendapat. Itu aja begitu. Yang berikutnya ya Bu, menurut Ibu apa sih perbedaan pembelajaran abad 21 dengan zaman dahulu? Zaman kita ya? Iya, betul. Zaman kita sebenarnya kalau saya secara pribadi mengatakan nggak ketinggalan zaman ya. Justru dengan internet tidak ada, alat-alat media ataupun yang udah canggih-canggih tuh di zaman kita, justru kita bisa gitu memanfaatkan semua situasi pembelajaran. Feeling lah ya. Nah, iya. Nah, perbedaannya sih kalau saya rasa hanya di kemajuan zaman teknologi ya. Di zaman sekarang teknologi semakin maju, terus fasilitas semakin terpenuhi. Dan kalau zaman dulu emang kita kesulitan. Ya, teknologi terbatas. Terus apapun yang kita berhubungan dengan pembelajaran ya terbatas juga. Itu aja. Di internet aja lah, lebih ke teknologi Media ya. Iya, betul. Yang berikutnya menurut Ibu penyebab pembelajaran inovatif yang kurang dilakukan guru. Bukan saya pribadi ini. Iya. Penyebabnya apa sih penyebab pembelajaran ini? Kalau dari kita ya sebagai guru, yang pertama saya menilai adalah SDM kita sendiri. Oke. Kalau seorang guru SDM-nya tidak mencukupi, kalau guru kan perlu pembekalan terus kan. Iya. Nah, kalau kita pembekalannya sudah cukup, maka dengan demikian
inovatif pembelajaran yang kita berikan kepada siswa udah pasti bagus dong, berinovatif gitu kan. Tapi kalau dari SDM-nya kita sebagai pendidiknya kurang, gimana pembelajaran inovatif itu bisa berjalan gitu. Dari diri sendiri dulu ya. Diri sendiri Mau sebagai tidak pendidik. merubah, Betul. berinovasi, berkreatif Iya. gitu ya. Kemudian pembekalan untuk Iya. guru ya, Nah, perlu tuh, sangat perlu. Oke. Berikutnya, menurut Ibu, perlukah penerapan soal HOTS dan apa kendalanya jika itu diterapkan di kelas atau di sekolah? Soal HOTS itu bagi saya perlu melatih nalar ya, Iya. nalar bagi siswa. Jadi dia tidak terlena dengan soal-soal yang mudah dia jawab. Karena siswa itu kan berjenjang ya kemampuannya ya. Betul. Nah dari situ kita bisa melihat mana anak yang bisa bernalar untuk mengerjakan soal-soal yang HOTS. Bagi saya sih itu sangat menarik dan itu sangat perlu mengajarkan siswa untuk bernalar, berpikir lebih tinggi. Kritis juga ya. Nah, Betul. kritis juga. Nah, kalau kendalanya dalam hal pembuatan soal maksudnya. Apapun. Nah, kalau pembuatan soal saya pikir nggak ada kendala menurut saya. Karena Karena apa? sudah ada Materi. Nah, materi sudah kita sampaikan sedetail mungkin. Nah, kalau untuk masalah kendala itu saya rasa tidak ada. Nah, kalau kepada siswa mungkin akan berkendala bagi siswa yang pemahamannya ya. pemahamannya kurang. Jadi bagi dia susah dikerjakan. Sementara bagi siswa yang nalarnya kayak kritis, cerdas, dia akan asik aja mengerjakannya. Nggak ada masalah atau kendala apapun. Gitu. Jadi ya kembali ke siswanya juga Betul. ya. Iya. Berikutnya, kebanyakan sekolah untuk kemampuan literasi dan numerasi jika dilihat dari mutu pendidikan itu masih rendah. Menurut Ibu, hal apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Nah, itu tadi yang saya katakan pertama ya, numerasi dan literasi. Kalau melihat anak zaman sekarang, untuk membaca buku itu udah bete kayaknya ya, kurang berminat ya, karena sepertinya bosen gitu, membosankan. Nah, itulah yang menimbulkan siswa jadi kurang literasinya. Nah, kalau numerasi anak-anak sekarang juga yang nggak seperti kita dulu ya, numerasinya. Nah, ya yang menyebabkan itu sebenarnya minat dari siswa itu sendiri untuk menggali kemampuannya di numerasi dan literasi. Tapi jangan salah juga, kalau kita bisa memotivasi, saya berpikir itu akan mengurangi gitu loh, mengurangi minat dari siswa terhadap literasi dan numerasi. Istilahnya guru dan siswa kerjasama. Betul. Gurunya Ya. harus istilahnya mempush sangat, Ya. siswanya ya harus mengikuti ya. Benar. Mau. Ya, jadi ada flashback ya, timbal balik. Nah, gitu. Oke, yang terakhir ya Budi. Menurut Ibu, bagaimana jika dukungan orang tua siswa tidak berpihak kepada sekolah, kepada guru, apalagi itu kepada anaknya? Jadi istilahnya itu, dah sekolah setelah sekolah, ya, tapi tidak mendukung. Dan hal upaya apa sih yang dapat kita lakukan? Ya. Kalau nggak ada dukungan dari keluarga ya, itu udah saya katakan arah ya. Berarti nggak ada kerjasama antara guru dan orang tua. Sementara pendidikan ini berhasil jika ada kerjasama guru dan orang tua, komunikasi yang baik, kemudian penyelesaian masalah si anak, kendala-kendala di pembelajaran. Ya, otomatis bagi saya kalau tidak ada kerjasama, ya nggak ada kemajuan apapun terhadap siswa. Jadi ibaratnya guru bekerja sendiri, mendidik anaknya sendiri, memperjuangkan sendiri. Nah, dan hasilnya pun nggak akan maksimal kepada si siswa karena nggak ada dukungan dari pihak keluarga itu sendiri. Nah, kalau upaya yang akan dilakukan, ya saya pertama akan melakukan komunikasi kepada semua orang tua siswa. Mungkin kita akan, yang pertama kita lakukan adalah sosialisasi. Nah, kita mengundang orang tua, mensosialisasikan kondisi yang namanya kerjasama antara guru dan siswa, terus pembelajarannya gimana, terus kendala-kendala yang dihadapi di sekolah dan di rumah, kita komunikasikan untuk mencari solusi yang terbaik bagi siswa. Paling tidak
kita udah berusaha ya, Betul. udah pendekatan Iya. organisasi, sudah di grup sekolah Benar. kelas, gitu. Iya. Tapi realitanya memang ada ya, Iya, satu pasti. dua orang tua pasti ada Pasti ya. ada. Banyak alasan pun ada ya itu. Ya. Pasti. Tapi tetap kita harus seperti itu ya. Betul, betul. Walaupun itu harus panggil terus ya. Iya, nggak ada bosen ya. Ya harus. Semaksimal mungkin Nah, kita itu. lakukan. Betul. Iya. Sudah cukup Bu Diana, terima kasih untuk wawancaranya, hasil jawabannya sangat-sangat memberikan informasi benar. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Demikian teman-teman kajian saya tentang tugas LK 1.2. Terima kasih. Sebetulnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.